Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Muhammadiyah 01 Cilacap, Ibu Dwi Rahmawati SAG MPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Muhammadiyah 01 Cilacap. Yang saya sayangi siswa-siswi SD Muhammadiyah 01 Cilacap. Dan yang insya Allah berbahagia para subscriber YouTube SD Muhammadiyah 01 Cilacap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, izinkanlah kali ini Bu Putri akan menyampaikan sedikit kultum yang berjudul Bulan Ramadan dan Pensucian Jiwa. Bulan Ramadan adalah bulan untuk taksiyatun nafs atau bulan untuk pensucian jiwa. Karena salah satu faedah puasa dan amalan-amalan lainnya di bulan Ramadan adalah untuk mendorong manusia mensucikan jiwa dan hatinya. Hati yang bersih adalah hati yang dipenuhi dengan keimanan dan selamat dari kotoran-kotoran, baik yang berupa syubhat maupun syahwat. Hati yang penuh dengan kotoran akan menjadi redup, bahkan bisa mati. Memiliki jiwa dan hati yang bersih adalah dambaan setiap orang. Dan itu adalah salah satu bekal yang berharga nanti untuk berjumpa dengan Sang Kholik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya, mari kita berusaha untuk senantiasa membersihkan hati dan jiwa kita, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan apa saja sih hal-hal yang dapat mengotori jiwa? Putri di sini akan membahas 4 perkara yang dapat mengotori jiwa. Yang pertama adalah berlebihan dalam makan dan minum. Di bulan Ramadan ini kita semua disyariatkan untuk berpuasa. Di dalam puasa ini pun kita juga dilarang atau dihimbau untuk menghindari berlebihan dalam makan dan minum. Sebaiknya kita makan dan minum sesuai dengan kadar yang diperlukan. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Selain Allah tidak menyukai jika kita berlebihan dalam makan dan minum, ternyata hal tersebut juga tidak baik untuk jasmani maupun rohani kita. Maka dari itu disyariatkan puasa agar manusia belajar untuk mengendalikan syahwatnya terhadap makan dan minum. Kemudian yang kedua adalah disyariatkan qiyamul lail untuk menghindari berlebihan dalam tidur. Sekali lagi, segala sesuatu yang berlebihan tidak baik ya anak-anakku. Walaupun ada pepatah atau ada sebuah kalimat yang sering kita dengar, tidurnya orang berpuasa adalah pahala. Ternyata banyak tidur yang melebihi kadar yang tubuh kita butuhkan adalah ciri orang yang malas. Karena agama kita, agama Islam, menganjurkan umatnya untuk bersemangat melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Jadi, jangan habiskan umur kita dengan kemalasan.
Karena banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Bisa dengan ikut mengaji di masjid-masjid atau TPQ, bisa diisi dengan tadarus di rumah masing-masing, atau bisa juga dengan mendengarkan kultum-kultum yang ada di YouTube SD Muhammadiyah 01 Cilacap. Kemudian yang ketiga, kita dihimbau juga untuk menghindari berlebihan dalam berbicara. Maka disyariatkan untuk menjaga dan menahan lisan kita dari setiap perkataan yang tidak bermanfaat. Orang yang berpuasa tidak sekedar dituntut untuk menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi juga menahan diri dari berbicara dan berkata yang tidak bermanfaat. Karena orang yang tidak dapat menahan lisannya saat berpuasa, maka sia-sia pahala puasanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan yang kotor dan berperilaku dengannya, maka Allah tidak membutuhkan mereka meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Tidak hanya pada bulan Ramadan saja ya anak-anakku, kita juga harus menghindari, harus menjaga lisan kita dari setiap perkataan yang tidak bermanfaat, apalagi menyakiti orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, kita juga disyariatkan iktikaf untuk menghindari berlebihan bergaul dengan manusia sehingga lalai untuk beribadah kepada Allah dan lalai untuk merenungi hakikat kehidupan. Karena kita sebagai manusia yang tidak luput dari dosa, memang Bapak Ibu diperlukan untuk menyendiri, untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri, dan juga untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita gunakan momen Ramadan ini untuk muhasabah diri kita, dan juga kita gunakan momen ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mari Bapak Ibu semuanya kita renungi kesalahan dan kekurangan yang kita miliki. Kita manfaatkan bulan Ramadan yang mulia ini untuk mensucikan diri kita. Jangan sampai Ramadan berlalu dan tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap jiwa dan hati kita. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Sekian kultum dari Bu Putri. Jika dapat kita simpulkan, ada 4 perkara yang dapat mengotori jiwa kita. Yang pertama, berlebihan dalam makan dan minum. Yang kedua, berlebihan dalam tidur. Yang ketiga, berlebihan bergaul dengan manusia. Dan yang keempat, berlebihan dalam berbicara. Terima kasih. Jika ada kurangnya mohon maaf, dan jika ada lebihnya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.